Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qanabitina azakumullah. Satu hal yang mungkin perlu ditambahkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab penyimpangan seseorang. Satu hal yang diingatkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam, karena tempat kajian di Al-I'tisam jadi langsung teringat nasihat dan pernyataan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, judulnya Al-I'tisam, ketika menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Satu hal yang mungkin penting bagi antum sekalian. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara ciri-ciri orang-orang yang menyimpang ialah orang yang mencari-cari fatwa-fatwa ganjil para ulama sunnah. Seseorang yang berpegangan bersandarkan pada fatwa-fatwa ganjil sebagian ulama sunnah untuk kemudian dia terapkan di dalam kehidupan kesehariannya. Ini merupakan ciri khas ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan sekaligus juga sebagai sebab orang tersebut terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui dan harus diketahui, yang namanya al-ilmu al-haq, al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan terkait dengan ilmu yang bersangkutan dengan fatwa para ulama ialah fatwa yang masyhur dari kalangan para imam. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah menjelaskan al-ilmu ma ya'ti min hahuna wa min hahuna. Yang namanya ilmu itu yang datang dari sini, dari sini, dari sini, yakni maknanya memiliki banyak jalur, masyhur di kalangan para ulama. Itu ilmu. Dan juga faedah yang ma'rufah di kalangan para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-ibratu bi kalamil a'immah la biman syadda. Yang dianggap yang mu'tabar itu pernyataan dan penjelasan kebanyakan para ulama, kebanyakan para imam, bukan orang yang ganjil dalam fatwanya. Oleh karena itulah kalau ada seseorang yang memiliki kebiasaan jelek mencari-cari yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil dari fatwa-fatwa ulama yang dibahas ulama sunnah, maka orang ini akan jatuh pada penyimpangan. Disebutkan dan dinukil dari Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah, salah seorang murid seniornya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menyatakan, man talaba syahwat wal gharaib faqad kadzab.
Barang siapa yang mencari-cari syawahid itu riwayat-riwayat yang ganjil, yang syad, ilmu yang aneh-aneh, wal gharib dan gharib, ya masyhur, faqad kadzab, maka sungguh dia telah jatuh dalam kedustaan. Sebagian lagi tegas menyatakan man tatabba'a ghaibal ulama faqad zandaq. Barang siapa yang mencari-cari fatwa-fatwa ganjil, keanehan-keanehan para ulama, maka sungguh dia akan terjatuh pada kezindikan. Dasarnya kezindikan, munafik lain, munafik i'tiqadi. Ini yang harus diwaspadai. Sebagian juga kalau memang dikarenakan hatinya sudah menyimpang, kalau mazhabu wa Allahu qulubahum, punya kebiasaan yang seperti ini, mengamalkan dan mempraktekkan sesuatu yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil, yang syah dari penjelasan sebagian ulama, walaupun dia ulama sunnah. Mendengar fatwa sebagian syekh yang membolehkan boleh orang menimba ilmu untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah. Wah, langsung pikir ke semua, kalau begitu saya mau kuliah di IAIN gitu. Akhirnya daftar supaya mendapatkan gelar SAG atau MAG. Akhirnya belajar menimba ilmu agama Allah di UIN, yang merupakan pusat penyimpangan ilmu kalam, filsafat dan semisal. Itu kalau dari kalangan orang-orang awam mungkin ya, memang dia karena awam. Nah, kemudian terjadi pada seorang yang dikenal sebagai seorang dai salafi, membawa bendera dakwah salafiyah, kemudian daftar untuk mendapatkan gelar MAG di UIN, di tengah-tengah fatwa sebagian ulama yang membolehkan mencari syahadah, mencari ijazah dalam studinya. Itu merupakan penyimpangan. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang mestinya ditujukan kepada dia, apa betul Syekh tadi membolehkan kamu belajar di IAIN? Kayak gitu ya? Kayak gitu ya? Itu orang yang cerdas. Terus syekhnya itu orang mana? Kan gitu. Kalau syekhnya orang Indonesia, mungkin kamu punya pemahaman seperti itu ya Ustaz. Karena yang ngaku sebagai Ustaz. Loh, ternyata fatwa itu muncul misalkan dari sebagian ulama Saudi. Berarti yang dibawakan oleh ulama tadi itu ya nuansa Saudi, belajar di Universitas Madinah dan semisalnya itu, kan gitu ya, untuk mendapatkan LC, MA, doktor, yang memang di sana banyak para ulama sunnah, kan gitu. Itu orang yang berakal. Tapi orang yang memang sudah menyimpang hatinya, alasannya banyak. Ini fatwanya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Sekali lagi, syahwat dulu, baru syubhat. Mengejar terlebih dahulu gelar, baru kemudian muncul syubhatnya. Barakallahu fikum. Dengar lagi fatwa dari sebagian ulama, sebagian masyayikh. Barakallahu fikum. Sebagian masyayikh yang membolehkan mengambil gambar digital. Barakallahu fikum. Praktekkan sama dia. Ceramah-ceramahnya, daurahnya dan segala macamnya live. Yang penting live. Siaran langsung menggunakan digital tadi yang saya terangkan tadi. Yang parah lagi ketika bukan live, disimpan, siaran tunda. Barakallahu fikum. Mestinya barakallahu fikum dia mengkaji dan melihat bagaimana para ulama, para masyayikhuna, bagaimana penerapan mereka terkait dengan fatwa sebagian tadi. Yang jadi masalah ia dengan semata-mata dia semata-mata mendengarkan fatwa sebagian ulama, kemudian dia coba langsung dia terapkan dengan tanpa mengkaji terlebih dahulu. Wah, kata Evan, sehingga contoh-contoh yang ada
Barakallahu fikum, mereka menyimpang dikarenakan mengambil fatwa-fatwa sebagian ulama, mengenyangkan fatwa-fatwa yang lainnya, yang diambil fatwa-fatwa yang menyenangkan hati mereka. Ketika ada sebagian ulama masyarakat misalkan yang kemudian mewanti-wanti, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan ahli sunnah wal jamaah tentang sebuah bid'ah misalkan, itu maksudnya hizbiyah dan segala macamnya, bukan salafiyah ila akhirih. Kita dengar suara yang lain, boleh. Ada sebagian ulama yang lainnya mengatakan boleh itu. Itu kan muasasah yang baik, muasasah yang bagus, yang bergerak dalam bidang-bidang yang baik. Boleh itu. Boleh. Barakallahu fikum. Ya kan ada ulama yang mengatakan boleh. Boleh. Terus gitu. Ujung-ujungnya nanti mulai kita mengikuti sunnah, bukan mengikuti fatwa ulama. Ala kulli hal, barakallahu fikum, itu diantara yang dinasihatkan oleh sebagian a'immatuna yang harus kita waspadai, sehingga harus betul-betul yang menjadi tolak ukur kita ialah Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah terkait dengan fatwa para ulama yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang diutamakan ialah yang masyhur di kalangan mereka. Adapun fatwa yang unik-unik, fatwa-fatwa yang rasa ganjil, itu harus ditanyakan kembali kepada para ulama tersebut dan para ulama yang lain bagaimana fatwa tadi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Intinya jangan suka jadi orang yang mencomot satu fatwa dengan tanpa yang lain dalam rangka untuk melegalkan hawa nafsu kalian. Allahul musta'an ala kulli hal. Pintu-pintu penyimpangan sangat banyak di mana-mana, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ringkasnya, kita harus kembali kepada ilmu yang benar, Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kembali kepada prinsip salaf, tamassuk bis sunnah dengan tamayyuz. Harus tamayyuz, betul-betul membedakan diri dengan as-sunnah ini tadi. Barakallahu fikum, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahul musta'an. Dan jangan lupa ya ikhwan, memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita di atas al-haq, menganugerahkan kepada kita semuanya tauhid wal hidayah dan juga keistiqomahan. Barakallahu fikum. Di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah alaihi wasallam ialah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.